Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah atas limpahan dan rahmatnya. Pada hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan proposal disertasi saya dan juga beriring salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita ucapkan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati dosen promotor Bapak Profesor Dr. Safruddin MPD dan CEO promotor Bapak Profesor Dr. Gusril MPD. Selanjutnya pada dosen pembahas Bapak Profesor Dr. Syahrial Bahtiar MPD dan Ibu Profesor Nur Hijrah Gistituati MID EDD. Alhamdulillah. Dan juga selanjutnya kepada teman-teman, semoga bisa memberikan masukan dan pengayaan terhadap kesempurnaan dari proposal disertasi saya ini. Proposal disertasi saya ini berjudul pengaruh metode interval intensif dan metode interval ekstensif serta kapasitas anaerobik terhadap daya tahan power pukulan dan tendangan pencaksilat. Baiklah, kita mulai. Pertama sekali pengantar bahwa di dalam Undang-Undang Sistem Kekeluargaan Nasional mengatakan bahwa olahraga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesadaran, kesehatan, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan kesatuan bangsa, memperkukuh pertahanan nasional serta mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa. Nah, ini jelas bahwa pencaksilat salah satunya mendukung terjadi pendukungan terhadap tujuan keolahragaan nasional. Berikut, pencaksilat sudah diakui oleh UNESCO pada tanggal 12 Desember 2019 di kota Bogota, negara Kolombia, diprakarsai oleh Kemendikbud Dirjen Diplomasi Warisan Budaya tahun 2019. Alhamdulillah, pencaksilat sudah diakui oleh dunia. Berikutnya adalah pada tanggal 28 Oktober 1988, organisasi pencaksilat ini sudah berdiri disebut dengan IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Organisasi ini sudah diwakili di 34 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Berikut, pencaksilat Sumatera Barat, pencaksilat sudah dipertandingkan di berbagai kompetisi, mulai tingkat daerah, regional, nasional, ASEAN, Asia, dan dunia. Nah, terakhir 2018 pencaksilat sudah dipertandingkan di kompetisi di ajang Asian Games dan alhamdulillah pencaksilat Indonesia berhasil meraih 14 medali emas untuk Indonesia, mengantarkan kontingen Indonesia masuk ke dalam 10 besar tingkat Asia. Dan Sumatera Barat juga sudah pernah mengikuti event-event di tingkat nasional. Alhamdulillah, Sumatera Barat mulai dari PON 2004 di Sumsel, 2008, 2012 di Riau, dan terakhir kemarin 2016 di Jawa Barat. Kontingen Sumatera Barat khusus cabang pencaksilat berhasil mendapatkan 2 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu. Berikutnya adalah kategori yang dipertandingkan di pencaksilat. Kategori pertandingan di pencaksilat ini ada 4. Yang pertama adalah seni tunggal. Seni tunggal ini memperagakan jurus baku sama seluruh dunia. Yang kedua adalah seni ganda. Seni ganda ini adalah seni berpasangan, merangkai gerakannya, disusun gerakannya dengan muatan lokal dari provinsi atau daerah masing-masing untuk diperagakan atau diperlombakan. Berikutnya juga adalah kategori seni regu. Seni regu ini adalah memperagakan jurus baku dengan 3 orang pesilat dan gerakan
yang dinilai adalah gerakan keserasian, keindahan, ketepatan, dan kekompakan dari pesilat. Yang terakhir adalah kategori tanding. Nah, kategori tanding ini merupakan kategori yang sedikit favorit dibanding kategori-kategori yang lain, di mana kategori tanding ini mampu menggali potensi, mampu menggali komponen-komponen fisik pada atlet masing-masing untuk dapat meraih prestasi yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Berikut persoalan. Banyak sebenarnya persoalan di dalam dunia olahraga, termasuk di dunia pencaksilat. Kemarin beberapa prestasi yang sudah kita paparkan tadi, bahwa Sumatera Barat berhasil pada PON 2016 itu mendapatkan 2 medali emas dan 2 perak dan 2 perunggu. Artinya atlet Sumatera Barat berhasil masuk ke final itu 4 orang. Nah, dari pengamatan kita bahwa terjadi penurunan kondisi fisik pada babak kedua dan babak ketiga di saat final. Kita bisa mengamati di sana memang ada terjadinya gangguan akurasi serangan, rendahnya kualitas serangan dari dan mudah serangan itu diantisipasi oleh lawan. Ini disebabkan adanya penurunan kondisi fisik. Kita bisa melihat di sana atlet Sumatera Barat ketika melakukan pertandingan di saat final, kita memiliki kualitas teknik yang sama, kualitas bantingan yang sama, namun kita tidak mampu mempertahankan kondisi fisik kita yang dalam jangka waktu yang lama. Nah, sehingga 4 orang atlet kita Sumatera Barat yang masuk ke final ini berhasil 2 orang dan gagal 2 orang. Nah, 1 orangnya ini, 2 medali emas ini, satunya lagi adalah kita anulir karena memang terjadi sebuah insiden bahwa keputusan wasit juri memenangkan pertandingan pada atlet berasal dari Jawa Tengah dan kita dinyatakan kalah. Sementara untuk itu kita melakukan anulir sehingga diputuskan bahwa emas yang kedua dari Sumatera Barat cabang pencaksilat itu dinyatakan emas bersama karena memang terjadi situasi protes di sana. Nah, hal ini memang disebabkan semuanya adalah penurunan kemampuan. Bisa lihat juga tidak mampunya berpikir cepat untuk mencegah masalah di saat bertanding, tidak terintegrasi antara arahan pelatih dengan keputusan atlet di saat melancarkan serangan, terkesan seluruh serangan yang dilancarkan tidak memberikan solusi terhadap ketertinggalan angka atau poin di saat bertanding. Nah, sehingga memberikan dampak atlet merasa penuh penyesalan setelah bertanding. Nah, inilah persoalan yang sebenarnya penulis melihat bahwa terjadi penurunan. Kalau kita melihat tekniknya sama, memiliki kualitas yang sama, tetapi untuk mempertahankan kualitas serangan yang berulang-ulang inilah kita atlet Sumatera Barat mengalami penurunan. Berikutnya kita bisa melihat waktu pertandingan di pencaksilat. Pencaksilat terdiri dari 3 babak, masing-masing babak itu diberikan waktu 2 menit dan istirahat antara babak itu adalah 1 menit. Ini jelas bahwa sistem energi pada pencaksilat itu adalah sistem energi anaerobik alaktat yang berlangsung antara 1 sampai 2 menit. Nah, serangan dibatasi 6 kali serangan karena dalam peraturan pertandingan pencaksilat bahwa seorang pesilat itu melakukan serangan boleh 6 kali berturut-turut atau beruntun. Nah, ketika itu dihentikan oleh wasit karena tidak boleh melebihi dari 6 serangan beruntun. Nah, walaupun terjadi terputus-putus, tentu ini juga tidak memberikan pengaruh terhadap pemulihan atlet, pemulihan dari pasca setelah melakukan serangan. Nah, menurut para ahli, waktu istirahat yang diberikan selama 1 menit di babak pertandingan itu adalah tidak mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap pemulihan atlet, sehingga atlet betul-betul merasakan akumulatif kelelahan yang sangat tinggi. Jelas para ahli mengatakan bahwa
pertandingan atau latihan dengan intensitas tinggi dapat merusak produksi energi tubuh sehingga membutuhkan istirahat 2-5 menit. Nah, ini jelas bahwa waktu yang diberikan hanya 1 menit di dalam waktu pertandingan merupakan sebuah akumulatif kelelahan yang sangat tinggi kepada pesilat. Nah, hal ini tentu kita dapat simpulkan bahwa pesilat harus mampu memiliki daya tahan power yang dilakukan berulang-ulang selama kompetisi atau selama pertandingan berlangsung. Kita bisa lihat beberapa pendapat para ahli terkait waktu istirahat, yaitu beberapa ahli mengatakan bahwa dengan latihan intensitas tinggi maka produksi energi itu terganggu. Untuk kembalinya produksi energi itu maka dibutuhkan waktu istirahat yang sangat cukup. Berikut juga disampaikan ahli yang lain mengatakan bahwa atlet dengan intensitas yang tinggi maka memerlukan istirahat yang sangat cukup agar kembali pulih dengan kondisi yang seperti yang diinginkan. Nah, berikut kita bisa lihat jumlah rata-rata serangan yang dilakukan masing-masing babak. Ini beberapa penulis sudah mengamati beberapa baik secara langsung maupun ada beberapa video yang diamati melalui YouTube, mulai dari Asian Games, SEA Games, PON di 2016 dan Poprov 2018. Rata-rata dari ronde pertama dan kedua dan ketiga, rata-rata kalau kita rata-ratakan bahwa satu babak itu pesilat itu melakukan serangan 6-24 kali serangan. Nah, ini jelas bahwa 6-24 kali serangan ini adalah serangan yang memiliki komponen kekuatan dan kecepatan yang tergabung menjadi sebuah power yang dilakukan berulang-ulang selama satu babak selama 2 menit. Kita bisa bayangkan bahwa hanya selama 2 menit satu babak serangan pesilat itu hanya mampu dilakukan 6-22 kali dengan kualitas yang sama. Nah, hal ini bisa kita simpulkan bahwa pesilat harus mampu melakukan serangan dengan kualitas power yang dilakukan berulang-ulang kali selama 3 babak pertandingan. Dan pesilat harus mampu menahan rasa sakit akibat tidak dapatnya waktu pulih yang cukup pada waktu istirahat selama pertandingan. Berikut kita bisa lihat bahwa untuk meningkatkan kemampuan daya tahan dan kemampuan power, ada beberapa sebenarnya yang mempengaruhi. Ada yang mempengaruhi dari pengaruh internal dan ada yang mempengaruhi secara eksternal. Mempengaruhi secara internal adalah motivasi dari atletnya, dan pengaruh eksternal kita bisa lihat adalah beberapa kondisi fisik, baik teknik, taktik, mental, dan mental ya. Nah, ada beberapa metode dalam meningkatkan daya tahan power. Nah, salah satunya penulis melihat bahwa metode interval merupakan metode yang sangat familiar. Dari beberapa teori penulis telah membaca, dan beberapa jurnal-jurnal internasional penulis sudah membaca bahwa metode interval ini merupakan metode yang sangat familiar di dalam meningkatkan kemampuan daya tahan dengan intensitas tinggi. Nah, kita mengetahui bahwa metode interval ini merupakan metode yang mengkombinasikan antara waktu kerja dengan waktu istirahat, atau mengkombinasikan waktu latihan dengan waktu istirahat. Nah, kualitas dari metode latihan interval ini adalah memiliki kualitas dengan intensitas yang sangat tinggi. Nah, ini jelas beberapa dirangkum dari beberapa teori-teori, pendapat ahli, dan juga beberapa penelitian-penelitian. Penulis merangkumnya bahwa metode interval sama-sama dapat meningkatkan daya tahan kekuatan dan daya tahan power. Nah, ini juga sangat memberikan bahwa metode interval ini sangat luar biasa. Nah, berikutnya adalah dapat disimpulkan
bahwa kesimpulannya dalam penelitian ini bahwa penulis ingin melihat pengaruh metode interval intensif dan metode interval ekstensif serta kapasitas anaerobik terhadap daya tahan power pukulan tendangan pencak silat. Nah, berikut tujuan dari penelitian. Jadi dari tujuan dari penelitian ini, yang pertama, penulis ingin melihat perbedaan pengaruh metode interval intensif dengan metode interval ekstensif. Yang berikut, perbedaan pengaruh kapasitas anaerobik tinggi dengan kapasitas anaerobik rendah. Yang ketiga, interaksi antara kapasitas anaerobik tinggi dengan kapasitas anaerobik rendah. Dan berikutnya adalah perbedaan pengaruh terhadap jika dilihat dari kapasitas anaerobik tinggi. Dan yang kelima adalah perbedaan pengaruh jika dilihat dari kapasitas anaerobik rendah. Berikut karakter dari metode interval. Nah, karakter dari metode interval seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi dan dirangkum dari beberapa ahli mengatakan bahwa metode interval ini adalah metode dengan intensitas tinggi. Dengan ciri-cirinya, yang pertama, metode interval intensif, ciri-cirinya adalah repetisinya 10-20 kali, istirahatnya 2-5 menit, dan serinya 4-6 kali. Dan metode interval ekstensif dengan intensitas tinggi, repetisinya 30-40 kali, tapi istirahatnya sedikit, 1-1,5 menit, dan serinya sama 6 kali. Nah, itulah ciri-ciri dari metode interval intensif dan metode interval ekstensif. Berikut di dalam penelitian ini, bahwa penulis akan mengembangkan dua teknik, satu teknik pukulan lurus dan satu teknik tendangan sabit, di mana pukulan lurus ini sangat familiar digunakan, praktis, efektif untuk mendapatkan poin. Yang berikut juga tendangan sabit. Tendangan sabit juga memiliki lintasan yang simple, praktis, efektif untuk mendapatkan angka pada setiap kompetisi-kompetisi yang dilakukan. Berikut jenis penelitian. Jenis penelitian di dalam disertasi saya ini nanti adalah desainnya adalah eksperimen faktorial 2x2 dengan rancangan sebagai berikut. Dan selanjutnya populasi dan sampel yaitu kurang lebih 60 orang pesilat. Pesilat ini adalah pesilat yang memiliki kemampuan kompetisi atau yang sudah pernah mengikuti kompetisi. Sampelnya adalah akan melakukan purposive sampling, di mana teknik samplingnya non random untuk menetapkan ciri-ciri khusus. Nah, salah satu ciri-ciri khususnya pertama, penulis akan melakukan tes kapasitas anaerobik dengan melakukan tes lari jarak 300 meter untuk melihat tinggi rendahnya kapasitas anaerobiknya. Berikut adalah tes daya tahan power pukulan dan tendangan, di mana penulis nanti akan melakukan tes daya tahan power pukulan dan tendangan selama 1 menit kepada pesilat. Nah, nanti dari hitungan ini penulis akan mengambil 40 orang pesilat, nanti akan dibagi menjadi 20 kelompok dengan metode interval intensif dan 20 dengan metode interval ekstensif. Berikut adalah program latihan. Program latihan ini akan dilaksanakan 16 kali pertemuan, di mana masing-masing kelompok nanti akan dibedakan satu metode interval intensif dan satu metode interval ekstensif. Dan ini akan diamati setiap kali pertemuan di sana nantinya. Berikut adalah teknik pengumpulan data. Dari teknik pengumpulan data, alat tes yang akan digunakan dalam teknik pengumpulan data ini, alat tesnya adalah melakukan pukulan dan tendangan ke samsak, di mana samsak sudah jelas pada gambar di slide bahwa seorang pesilat ini digantungkan samsaknya dan diberi tanda pada samsak. Nah, tendangan dan pukulan yang dilakukan pada samsak itu dilaksanakan selama 1 menit. Nah, bagaimana penilaiannya? Nanti penilaiannya adalah akan melibatkan tenaga ahli
yaitu wasit juri yang bersertifikat nasional dan internasional nantinya dari asal Sumatera Barat. Karena apa? Karena penilaian di pencak silat masih melakukan pengamatan secara langsung, secara langsung oleh para ahlinya, yang diamati secara langsung, dan ini sesuai juga di mana dilaksanakan pertandingan-pertandingan baik di tingkat Asian Games, SEA Games, kejuaraan dunia, dan dimanapun dilaksanakan pertandingan, sehingga kita akan melibatkan tenaga ahli. Nah, hal ini juga kita lakukan 1 menit karena kita melihat ciri-ciri dari sistem energinya, ciri-ciri dari durasi waktu pertandingannya, dan jumlah tendangan yang selama dipertandingkan, sehingga dapat melihat ciri-ciri itu, maka dapat disimpulkan bahwa pesilat dapat melakukan tes ini dengan waktu 1 menit dengan media samsak. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dan dosen pembahas bisa memberikan masukan dan saran atas proposal disertasi saya ini. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.